Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama untuk mempelajari tentang pengamalan agama Islam, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita masuk dalam materi tersebut, kita terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Ibu dosen dalam kelas K1 PAIJ dan teman-temanku semuanya, bahwa pada saat ini saya akan menyampaikan menyayangi, yaitu materinya menyayangi tentang anak yatim. Siapa itu anak yatim? Sedihkah ketika kita ditinggal orang tua kita telah tiada? Pasti anak-anak akan merasa sedih dan merasa kebingungan bahwa ditinggalkan oleh orang tua itu pasti mengalami kekurangan, yaitu kasih sayangnya kepada anak-anak. Mari kita pelajari, yaitu tentang siapa toh anak yatim itu, yaitu anak yatim yang ditinggal oleh orang tua kita telah tiada. Maka kita wajib menyayangi ya. Kemudian tertera dalam surat Al-Ma'un dalam kandungannya. Dalam kandungan tentang Quran surat Al-Ma'un, yaitu apa tuh arti Al-Ma'un itu? Yaitu barang yang berguna. Barang apa? Yaitu yang tertuang dalam surat yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Makkah sebelum zaman hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk surat itu diturunkan masuk di golongan surat Makkiyah. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pasti anak-anak sudah cukup jelas tentang bacaan-bacaan ayat tersebut dan pasti akan memahami apa arti yang terkandung di dalamnya. Sudah tahu bacaannya, tapi harus tahu tentang apa terjemahnya atau artinya. Yang pertama yaitu surat Al-Ma'un ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pasti kita tahu bahwa orang yang mendustakan agama. Ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memberi apapun kepada anak-anak yatim, membantu, membenci, dan lain sebagainya. Itu pasti itu yang dinamakan menghardik. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Wis ora duwe, ora gelem ngeki, ora gelem pakan, ora kek apa-apa. Lah itulah maka kita dibenci oleh yang kuasa. Celakalah orang yang melaksanakan sholat. Siapa? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Yaitu orang yang meninggalkan sholat, lupa
tapi ngelali sholate. Itu ya juga dikatakan orang yang meninggalkan atau lalai terhadap sholatnya. Sholat 5 waktu tepat dijalankan. Dan yang keenam yaitu artinya yang berbuat riya. Yang keenam yaitu berbuat riya. Dan yang ketujuh, enggan memberi bantuan kepada orang lain. Isi dalam kandungan yang termasuk di dalam surat Al-Ma'un yaitu kita menghardik anak yatim, menghardik, membenci atau memarahi. Makna yang terkandung dalam Quran Al-Ma'un adalah peringatan terhadap orang yang mendustakan agama. Yaitu apa toh ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama, satu, yaitu menghardik anak yatim. Yang pertama yaitu tentang menghardik anak yatim, membenci, memarahi, memusuhinya. Nah, kita dengan anak yatim tidak boleh kita membencinya. Kalau bisa kita menyayanginya, jangan sampai membenci. Anak-anakku sekalian, kita harus menghormati apabila teman satu kelas kita itu ada yang anak yatim, ya kita hormati. Kita ajak sarung, kita ajak kumpul bersama, pergi bersama, dan kita kalau punya uang ya kita bantu anak yatim itu. Itu yang kita tidak boleh menghardiknya, ngejek, ngenyek, ojo moyoi, ya jangan sampai. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melalaikan sholatnya, yaitu melalaikan sholat itu bukan orang yang lupa tidak sholat, tetapi dia telah sholat, tapi tidak ada perubahan akhlak pada dirinya, karena orang yang telah sholat itu harusnya dapat membangun jiwa sosialnya. Yaitu, jadi sholat bukan hanya dalam ritual saja, melainkan perlu diimplementasikan terhadap kehidupan bersosial. Yaitu kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kita tidak boleh melupakan atau melalaikan sholat. Karena sholat itu harus dapat membangun jiwa sosial kita. Jadi sholat bukan hanya dalam ritual saja. Ora kanggo aku tak mendekatkan melalui sholat, tidak. Tapi kita mendekatkan hanya kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, berbuat riya. Riya adalah, apa tuh riya itu anak-anak? Memamerkan setiap kegiatan ibadahnya yang berharap untuk dipuji oleh orang lain. Pamer, aku dipuja-puja. Wah, aku tak adzan di masjid, nyen dipuji oleh orang-orang. Wah, cakai suaranya apa anak kae ya. Itu jangan sampai. Kalau kita niat ibadah, ya kita ibadah. Kalau kita niat melakukan perbuatan baik, membantu orang lain, jangan menunggu dipuji oleh orang lain. Jadi anak-anak harus bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam melaksanakan apapun jangan ingin dipuji oleh orang lain. Itu tidak akan mendapatkan suatu ganjaran atau dari yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, enggan menolong dan memberi bantuan. Dalam memberi bantuan, enggan menolong, ojo ngasih awake dhewe wegah nolong wong liya.
usahakan banyak kita mengambil suatu hikmahnya. Awak kalau nolong, awak memberi bantuan, pasti kita kapanpun akan mendapatkan bantuan dari yang kuasa. Banyak hikmahnya ya. Nah, ini dia kiranya beberapa hal yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyisihkan sebagian rezeki untuk yang membutuhkannya. Misalnya, ada orang membutuhkan, ya kita berikanlah. Jangan eman kalau tetangga tidak punya beras, ya kita bisa membantu tetangga kita. Jangan sampai kita iman, takut disilai duit nggak punya, tidak boleh. Yang kedua, menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Karo tonggone aja ngasih do panas-panasan. Menghargai di lingkungan sekitar, saling menghormati, saling membantu. Teman kita butuh ya kita bantu. Oh, koncoku butuh, oh sinau bareng ya kita bareng bersama. Yang ketiga, berbuat baik dengan niat yang tulus tanpa pamrih. Kalau kita berbuat baik, jangan sampai kita jaluk imbalan atau tanpa pamrih. Niat ikhlas memberi bantuan kepada siapapun, kita ikhlas. Jangan sampai kita aku dikai diwai apa? Diwai hadiah, tidak boleh. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa kita itu setiap mengerjakan apapun, jangan menanti imbalan dari siapa atau dari orang. Nanti yang memberi imbalan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memelihara dan menyayangi anak yatim dengan tulus dan ikhlas. Kalau kita melaksanakan menyayangi anak yatim, jangan separuh-separuh, yaitu kita ikhlas. Jangan sampai kita wah, aku nak dipuji-puji wong liya, rasa mikir ngono. Kita dengan teman kita ada yang yatim, kita bantu tanpa sepengetahuan orang lain. Yang menilai siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan mengambil suatu kesimpulan anak-anakku sekalian bahwa dalam surat Al-Ma'un ini yang pertama, surat Al-Ma'un menjelaskan pentingnya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Yang kedua, mengajak umat untuk peduli dan membantu sesama, utamanya anak yatim. Dan yang ketiga, menjadi peringatan untuk menjalankan ajaran agama dengan benar dan penuh tanggung jawab. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.